Awal tahun ini pasar HP makin rame. Ada HP baru yang resmi rilis, ada juga HP yang baru aja turun harga, walaupun nggak sedikit juga yang justru harganya naik. Nah, spesial buat kalian yang lagi nyari HP 2 jutaan terbaik dengan spek all-rounder, di video ini kita udah siapin daftar lengkapnya yang paling update. Mulai dari performa gaming, kamera, sampai multitasking buat pemakaian jangka panjang, semuanya aman dan layak buat dipilih. Di urutan pertama ada Motorola G45. Motorola balik bikin gebrakan lagi nih guys. Moto G45 datang dengan vibe yang beda banget. Desainnya cakep, bodi belakang ada yang pakai vegan leather jadi kelihatan elegan, mewah dan gak licin sama sekali. Dipakai seharian juga enak karena HP-nya ringkas dan gak berat-berat amat. Udah ada juga sertifikasi IP52 jadi amanlah kalau kena cipratan hujan dikit. Lanjut ke layarnya, ukurannya 6,5 inci dengan panel IPS LCD. Emang masih HD+, tapi tenang, refresh rate-nya 120 Hz. Masuk ke otaknya nih guys, prosesor Snapdragon 6S Gen 3. Performanya stabil, enak buat multitasking, browsing TikTok, sampai game ringan menengah masih aman. Dipadukan sama RAM 8GB dan memori gede 128GB sampai 256GB. Di sektor kamera, Motorola kasih kamera utama 50MP yang hasilnya tajam dan natural. Ada juga kamera makro 2MP lumayan buat foto objek dekat. Selfie-nya 16MP udah cukup lah buat kebutuhan konten atau foto bareng temen. Terakhir soal baterai, tenang aja guys, dia bawa 5000 mAh, buat ngecas juga udah support, fast charging 20W jadi nggak makan waktu lama. Di urutan kedua ada Motorola G57 Power. Motorola akhirnya ngenalin Moto G57 Power guys. Dan sesuai namanya, HP ini bener-bener ngandelin sektor baterai yang badak banget. Layarnya punya ukuran 6,72 inci, pakai panel IPS LCD Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Kecerahannya pun udah tinggi 1050 nits, jadi tetap enak dilihat di luar ruangan. Masuk ke performa, Motorola nyimpen chipset baru Snapdragon 6S Gen 4 yang dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer. Dipasang bareng RAM 8GB dan penyimpanan 256GB, udah lebih dari cukup buat kebutuhan harian sampai multitasking berat. Kameranya juga lumayan lengkap. Sensor utama 50MP Sony LYT600 ditemani ultrawide 8MP dan kamera depannya 8MP buat selfie. Perekaman videonya juga stabil di kelasnya. Masuk ke baterainya, kapasitas 7000 mAh guys. Serius, ini tipe HP yang dipakai seharian, bisa banget. Dipakai 2 hari juga masih kuat. Buat fast chargingnya ada 33W. Di urutan ketiga ada Tecno Pova Curve. Yang menarik, dulu HP ini sempat dapat Best Award sebagai salah satu HP dengan desain terbaik dan paling tipis di kelasnya. Dari namanya aja udah ketebak, HP ini ngusung layar AMOLED Curve. Ukurannya sekitar 6,78 inci, resolusi FHD+, refresh rate super smooth 144Hz, dan kecerahan puncak tembus 1300 nits. Untuk performanya, Pova Curve ditenagai chipset Dimensity 7300, fabrikasi 4 nanometer. Dipadukan RAM 8GB dan memori internal 256GB, HP ini udah lebih dari cukup buat kebutuhan harian sampai gaming menengah. Masuk ke kameranya, Tecno kasih kamera utama 64MP, ditemani sensor pendukung buat efek depth. Sementara kamera depannya 13MP, cukup buat selfie dan video call. Daya tahan juga nggak perlu dikhawatirin, karena HP ini punya baterai 5500 mAh dengan fast charging 45W. Di urutan keempat ada Infinix Hot 60 Pro Series. Infinix balik lagi bikin panas pasar HP guys. Seri Hot 60 Pro dan Hot 60 Pro Plus ini tuh bener-bener kayak paket combo, speknya edan, harganya ramah kantong. Cocok banget buat kalian yang suka HP kenceng tapi nggak mau kantong jebol. Mulai dari desainnya dulu, dua-duanya tipis parah. Pro aja udah tipis, tapi versi Pro Plus lebih gila lagi, cuma sekitar 6mm, jadi pas digenggam berasa premium banget. Ada rating IP64 buat Pro dan IP65 buat Pro Plus, makin aman buat pemakaian outdoor. Lanjut ke layar Infinix, gak main-main. Keduanya pakai AMOLED 6,78 inci 1,5K dengan refresh rate 144Hz. Ke performa dua-duanya ditenagai Helio G200
Chipset anyar yang kenceng buat multitasking dan gaming ringan sampai menengah. Dipadu sama RAM 8GB dan internal gede 128 hingga 256GB. Buat kameranya Infinix kasih kamera utama 50MP, selfie 13MP juga masih aman buat konten harian. Terakhir sektor baterai, meski bodi tipis baterai 5160 mAh tetap dikasih penuh, ditambah fast charging 45W, ngecas bentaran udah siap gas lagi. Di urutan yang kelima ada Redmi Note 14 4G. Di segmen 2 jutaan kecil jujur aja guys, daripada lu ambil Redmi 15, mending langsung sikat Redmi Note 14 4G aja. Pertama dari layarnya, Redmi Note 14 4G ini udah pakai panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Scrolling makin halus karena refresh rate-nya udah 120Hz dan kecerahan maksimalnya bisa tembus 1800 nits dan ini terang banget, jadi dipakai outdoor masih aman banget. Masuk ke performa, HP ini ditenagai chipset Helio G99 Ultra fabrikasi 6 nanometer. Untuk kelas 4G, chipset ini cukup stabil dan kencang buat harian sampai gaming tipis-tipis. Varian RAM mulai dari 6-8GB dan internal mulai 128GB sampai 256GB. Jadi penyimpanan aman buat jangka panjang. Sekarang sektor kameranya. Di belakang ada kamera utama 108MP dengan sensor yang cukup besar, ditemani kamera 2MP depth dan 2MP makro buat mode portrait dan close up. Untuk selfie, ada kamera 20MP yang hasilnya cukup jernih dan natural. Baterainya juga nggak main-main guys. Kapasitas 5500 mAh cukup gede buat dipakai seharian full. Ngecasnya juga udah 33W fast charging, jadi nggak lama-lama banget nunggunya. Lanjut di urutan ke-6 ada Tecno-Camon 40. Tecno-Camon 40 ini jadi salah satu HP 2 jutaan yang speknya bener-bener all-rounder banget. Bahkan gue sendiri selalu ngerekomendasiin HP ini ke temen-temen gue atau bahkan ke saudara sendiri. Soalnya spek HP ini tuh udah tergolong mewah di kelas harganya. Mulai dari layarnya dulu, HP ini bawa AMOLED 6,78 inci, lengkap sama refresh rate 120Hz. Bodinya juga tipis dan ringan, bikin HP ini enak digenggam dan kelihatan premium. Masuk ke performa HP ini, ditenagai Helio G100 Ultimate, yang mana ternyata chipset ini tuh setara Helio G99. Buat ngegame macem Genshin Impact, PUBG Mobile, apalagi game macem ML, udah pasti lancar tanpa panas. Di storage ada RAM 8GB, juga storage gede 256GB. Sistem operasinya udah Android 15 dengan iOS terbaru yang fiturnya makin lengkap. Sektor kamera juga jadi nilai jual utama. Kamera utama 50MP OIS, ada juga kamera ultrawide 8MP dan kamera depan 32MP yang cocok buat selfie atau bikin konten. Untuk baterai Camon 40 punya kapasitas 5200 mAh cukup tahan seharian penuh. Ditambah fast charging 45W, ngecas dari sekarat ke penuh juga nggak makan waktu lama. Di urutan ke-7 ada Tecnopova 7. Nah kalau yang satu ini sih udah jelas, Tecnopova 7 ngandelin performa kenceng dan baterai super badak. Buat lu yang butuh HP tahan lama seharian penuh sambil main game, scrolling, atau dipakai kerja non-stop, Pova 7 ini cocok banget. Pertama, layarnya gede banget, IPS LCD 6,78 inci, resolusi Full HD+, dan punya refresh rate tinggi 120Hz. Di dalamnya ada chipset yang cukup oke buat kelasnya, yaitu MediaTek Helio G100. Performanya udah lumayan buat harian dan gaming ringan sampai menengah. Ditambah RAM besar 8GB dan penyimpanan 256GB, bikin HP ini nggak gampang nge-lag. Baterainya buadak banget guys, kapasitasnya 7000 mAh, dipakai aktivitas seharian penuh, bahkan dipaksa gaming atau multitasking tetap aman, tanpa harus bolak-balik cari colokan. Dan mantapnya lagi udah didukung fast charging 45W, jadi walaupun baterainya jumbo, ngecas tetap cepat. Untuk kamera Tecno Pova 7 ngandelin sensor utama 108MP. Buat foto harian dan upload ke sosial media masih oke banget. Tapi ya, kualitasnya bukan fokus utama HP ini, tapi lebih ke performa dan daya tahan.
Di urutan ke-8 ada Infinix Note 50 series. Layarnya udah AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz. Jadi visualnya halus banget. Ditenagai Helio G100 dengan jaringan 4G, performanya ngebut buat kebutuhan harian. Pilihan memori cuma ada RAM 8 GB dengan storage 256 GB. Kameranya juga mantep guys. Kamera utama 50 megapiksel, lengkap OIS, plus kamera ultrawide 8 megapiksel. Tapi ini khusus versi Pro ya. Buat selfie, dia punya 32 megapiksel yang siap bikin foto kalian makin kece. Baterainya 5200 mAh dengan fast charging 45 watt dan 90 watt di versi Pro 4G, plus dukungan wireless charging 30 watt. Di urutan ke-9 ada Infinix Note 50s. Mulai dari desainnya HP ini hadir dengan bodi yang ringkas dan ringan, dipegang tuh berasa premium, apalagi bagian layarnya yang udah sedikit melengkung. Kalau dilihat sekilas kayak HP harga 5 jutaan lebih, padahal ini masih ramah kantong. Lanjut ke sektor layarnya nih, pakai AMOLED 6,78 inci, resolusi Full HD Plus dan refresh rate 144 Hz. Masuk ke otaknya Note 50s ditenagai chipset Dimensity 7300 Ultimate fabrikasi 4 nanometer. Dan ini chipset baru yang kenceng dan irit daya. Dipadu sama RAM 8GB dan internal 256GB udah lega banget buat harian. Di bagian kamera Note 50s, bawa kamera utama 64 megapiksel. Kamera selfie 13 megapiksel juga cukup banget buat TikTok, IG Story, sampai Zoom meeting. HP ini dikasih baterai 5500 mAh yang awet seharian, bahkan 2 hari kalau pemakaian santai. Ditambah fast charging 45 watt, ngecas bentaran doang udah langsung ngacir lagi. Di urutan ke-10 ada Poco M7 Pro. Poco M7 Pro ini jadi salah satu HP 2 jutaan yang paling lengkap di kelasnya. Dari layar, performa, kamera, sampai baterai, semuanya dibikin pas banget buat kebutuhan harian maupun gaming ringan. Pertama, HP ini udah pakai layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Enak banget buat main game, scroll TikTok, atau nonton film karena warnanya hidup dan responsivitasnya mantap. Di bagian performa, Poco ngasih chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra, fabrikasi 6 nanometer. Varian yang banyak beredar punya RAM 8 GB dan memori 256 GB, jadi ruang penyimpanan lega. Buat urusan kamera HP ini dibekali kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan OIS, ultrawide 8 megapiksel, kamera depannya 20 megapiksel, cukup bening buat selfie atau konten harian. Untuk daya tahan Poco M7 Pro punya baterai 5110 mAh dengan fast charging 45 watt. Yang terakhir ada Samsung A17 4G. Semua orang juga udah pada tahu, kalau ngomongin soal HP jangka panjang, Samsung itu udah terkenal banget. Kebayang aja, update OS sampai 6 kali dan update keamanan juga 6 kali, itu udah nggak ada lawannya di kelasnya. Di bagian layar, A17 udah pakai Super AMOLED 6,7 inci, refresh rate-nya 90 Hz, bahkan pelindung kacanya udah Gorilla Glass Victus. Masuk ke performa HP ini ditenagai Helio G99. Chipset yang udah terbukti stabil buat harian dan game ringan menengah. RAM-nya ada 8 GB, storage 128 sampai 256 GB, dan masih bisa ditambah micro SD. Kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan OIS. Ada ultrawide juga 5 megapiksel plus kamera selfie 13 megapiksel yang hasilnya cukup jernih. Urusan daya bawa baterai 5000 mAh dengan charging 25 watt. Nah itu dia guys, rekomendasi HP 2 jutaan terbaik dan terbaru yang paling worth it buat dibeli.